presentasi untuk kuliah hari ini. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ini. Ya, saya akan mulai menceritakan beban lentur. Jadi kita sudah mempelajari tegangan yang terjadi dari gaya normal. Ya, jadi kita ingat gaya dalam itu ada gaya normal, momen lentur, dan gaya lintang. Nanti kalau kita pelajari struktur ruang, ada puntir. Ya, puntir kemarin sudah ya. Kita akan lanjut dengan gaya lintang. Nanti minggu depan atau 2 minggu dari sekarang kita pelajari akibat gaya lintang. Nah, beban lentur itu dicontohkan di 2 gambar ini ya. Jadi pada sayap itu ada ini pesawat diam karena berat sendiri, maka batang ini mengalami beban lentur ya. Anda bisa bayangkan ya. Nah, kalau terbang gaya angkat menyebabkan lentur juga. Jadi pada truk begini, sasisnya juga mengalami lentur. Di samping itu batang yang diletakkan di tumpu begini mengalami momen lentur juga. Jadi ini contoh batang dengan beban lentur. Ya, jadi kita akan mempelajari beban pada setiap titik akibat lentur. Beban setiap titik itu dinyatakan dengan intensitas tegangan, intensitas gaya. Jadi tegangan gaya per satuan luas. Nah, ini nanti dalam pembahasan sistem koordinatnya seperti itu. Jadi batang memanjang ini arah X. Arah X itu arah memanjang dari batang. Y ini digambar ke atas dan kemudian kita gunakan aturan bulir kanan, jadi Z-nya ke sana. Jadi kalau Anda bayangkan mur, ini baut, ini mur, diputar dari X ke arah Y. Nah, murnya itu majunya ke arah Z ini. Bisa Anda bayangkan ya, bulir kanan ya. Ini perjanjian yang standar, yang diikuti oleh semua orang. Kita wajib mengikuti perjanjian ini. Anda seandainya membuat perjanjian lain juga boleh, tidak dilarang, tetapi akan mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang lain, karena hampir semua orang setuju dengan perjanjian seperti ini. Ini harap Anda perhatikan, nanti dalam manufacturing, ya, kita memerintahkan mesin, nah salib sumbu seperti ini diikuti. Kita melihat dari sebelah mana arah Z, X, Y itu sesuai dengan perjanjian seperti ini. Nah, ini ada bidang yang disebut bidang netral. Jadi Anda bisa bayangkan, karena ada momen begini, maka lapisan-lapisan atas itu memendek, sedangkan yang bawah memanjang. Betul ya? Di atas ini tekan, yang bawah tarik. Jadi memendek di atas, memanjang di bawah. Ya, tentu ada satu lapisan yang tidak memanjang, tidak memendek. Itulah yang kita nanti cari dan kita sebut itu sebagai permukaan atau bidang netral yang tidak memanjang, tidak memendek. Nah, ini penggambaran lentur itu. Kalau sebelumnya batang diberi garis-garis lurus, ya, ketika diberi momennya ini sumbunya ini ya, sumbu Z ya, ya. Jadi menggambarkan momen dalam bidang tidak terlalu mudah.
vektornya vektor yang ini nih, garis ini, sumbunya ini nih. Jadi ini juga sumbunya ini. Gambarnya nggak begitu jelas, bisa menimbulkan salah paham sebetulnya ya. Ini lenturnya begitu, maksudnya lentur dengan momen sumbunya ini. Ya, gitu ya. Jadi bagian atas memendek, bagian bawah memanjang. Ya, jadi garis yang tadinya vertikal ini pada penampang ini menjadi miring, ya. Ini miring ke situ, ininya miringnya ke sini. Gitu, ya. Gitu. Kita nanti akan pelajari deformasinya itu dan akan diberi anggapan tertentu. Ini juga menggambarkan lagi perjanjian koordinatnya yang tadi sudah disebutkan. Ya, nanti kita akan mempelajari karakteristik dari batang ini dengan melihat elemen kecil ya, yang lebarnya delta X pada posisi X dari referensi. Ya, ini yang kita akan pelajari. Ya, di setiap elemen seperti ini memenuhi hukum Newton dan sifat material. Sifat material yang digunakan adalah hukum Hooke. Kita hanya mempelajari di daerah elastis material. Jadi berlaku hukum Hooke. Ya, di daerah plastis tentu saja persamaannya jadi beda. Nah, kita mempelajari struktur-struktur yang tidak berubah bentuk sesudah bebannya dihilangkan, yaitu di daerah elastik material. Ini anggapannya kita buat supaya menghitungnya menjadi mudah, dan ini sudah sangat mendekati kenyataan. Jadi hasilnya kesalahannya tidak besar. Ya. Yang pertama, penampang yang tadinya datar sebelum dibebani, sesudah dibebani, penampang tetap datar. Di samping itu, modulus elastis tekan itu dianggap sama dengan modulus elastis tarik. Jadi kita mempelajari bahan yang mungkin di sepanjang batang, tidak ada keropos, tidak ada apa, ya, dan sifat-sifat E semua arah sama. Ya. Ini akan sangat mempermudah. Ya, tidak semua material memenuhi ini. Kita mempelajari material, misalnya baja, anggapan ini sangat dekat dengan kenyataan. Dan beban yang bekerja masih di daerah elastik dari material. Ini anggapan kita. Nah, sekarang kita pelajari elemen yang kecil tadi itu. Elemen yang kecil itu tadi dilihat hukum-hukum alam yang berlaku di situ, ya, dan sifat material bahwa hukum masih berlaku. Jadi ini sebelum dibebani. Sesudah diberi beban momen lentur begitu, ya, garis ini miring ke sini nih. Ya. Sebelah kanannya juga miring. Miringnya tidak sama, tidak lagi sejajar ini. Tadinya sejajar, tidak sejajar ya, karena ada lapisan yang memendek dan ada yang memanjang. Ya, jadi kalau kita gambarkan sangat diperbesar ini, elemen itu sejajar gambar yang sebelah kanan ini. Jadi kedua garis ini yang mewakili penampang sesudah dibebani ini bertemu di suatu titik ke sana. Ya. Sudutnya itu delta theta. Nah, karena sudut theta kecil, jadi apa namanya, busur di sini panjangnya itu sama dengan jari-jari ke sini kali sudutnya. Ya, begitu anggapannya. Dan itu salahnya kecil untuk sudut-sudut theta yang kecil. Tentu saja dalam hal ini sudut delta theta ini sudut yang
kecil. Nah, kita akan lihat ini lapisan pada jarak Y. Jadi panjang tadinya itu delta S panjangnya. Ya. Sesudah dibebani, panjangnya berubah menjadi delta S aksen pada posisi Y. Ya, delta S aksen. Ya. Nah, panjangnya delta S aksen ini sama dengan jari-jari dari pusat O aksen ini kali sudutnya. Ya, sudut kali jaraknya. Ini panjang mula-mulanya delta X. Sama dengan delta S. Delta X ini. Delta X. Ini serabut lapisan yang tidak memanjang, tidak memendek. Ini tetap di bawahnya, kalau Y-nya negatif, memanjang. Ya, serabutnya memanjang. Nah, panjangnya delta X ini sama dengan rho. Rho itulah jari-jari sesaat ini kali sudutnya. Sehingga regangan yang terjadi pada serabut ini adalah panjang sesudah dibebani, dikurangi panjang mula-mula, dibagi panjang mula-mula ini. Nah, dia delta S aksen ini, rho dikurangi Y, ya toh, ini panjang di sini, rho dikurangi Y, ya, kali sudutnya. Dikurangi panjang mula-mula ini. Ini panjang mula-mula. Nah, kalau ini disederhanakan hasilnya adalah minus Y per rho. Minus itu karena memendek. Perjanjiannya adalah bahwa regangan itu positif jika memanjang. Ya. Jadi regangan sebanding dengan Y. Ya, ini kan minus separuh kali Y. Jadi regangan itu linear terhadap Y. Makin jauh Y-nya, makin besar regangannya. Ini fenomena ini yang harus kita ingat untuk menghitung tegangan. Nah, kita ingat di hukum ada hubungan regangan dengan tegangan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, Anda bisa motong cerita saya ini. Ya, silakan. Kita lanjutkan nih. Nih. Nah, kita digambar lagi tadi sangat diperbesar. Ini sesudah dibebani menjadi ke sana. Ya, pada tinggi Y ini terjadi regangan yang besarnya ini. Pada serabut terluar, regangannya maksimum. Dituliskan di sini minus regangan maksimum. Linear karena linear, jadi nilai regangan pada posisi Y adalah Y per C kali regangan maksimum. Ya, ini suatu pertanyaan yang bisa saja saudara menggambarkan regangannya minus Y kali apa namanya sebanding dengan Y dari persamaan sebelumnya, Y per rho tadi itu ya. Nah, ini kita ikuti apa yang ada di buku Hibbeler. Regangan dibandingkan dengan regangan maksimumnya. Itu. Sedangkan kalau ke bawah ini memanjang, plus ya. Y-nya minus, jadi regangannya plus. Ini dengan tanda-tanda sesuai perjanjian regangan positif itu memanjang. Ya, baik. Sekarang kita pelajari lentur murni. Jadi pada batang ini hanya ada lentur saja, tanpa gaya normal. Ya. Lentur tanpa gaya normal. Murni ini tegangan lentur saja. Ya. Nah, karena di daerah elastis, sehingga tegangannya kita masukkan
hubungan hook, ya, itu sama dengan regangan. Ini anu dulu nih, apa kita saya ulangi ya. Jadi karena regangan itu linier, maka tegangannya juga linier, ya, karena ada hubungan hukum Hooke. Tegangan sama dengan modulus elastisitas kali regangan. Ya, jadi karena regangannya linier, tegangannya linier. Di sini sigmanya tekan, sigma maksimum di ujung sini. Karena linier, pada tinggi Y ini tegangan yang terjadi adalah Y per C. C itu jarak terjauh dari sumbu netral sampai titik terjauh pada penampang yang dipunyai penampang sini C. Ya, jadi sigma sama dengan nilainya ini. Ya, jadi perjanjiannya tegangan itu plus jika tarik. Ya. Ini tanpa gaya normal, murni tanpa gaya normal. Ya. Jadi jumlah tegangan ini kalau dijumlahkan semua menjadi resultan dari gaya. Ya. dF itu sigma kali dA, diintegrasikan di seluruh penampang, ini 0 karena gaya normalnya 0, tidak ada gaya normal. Dan kalau ini dimasukkan, sigmanya ini dimasukkan ke sini, kita memperoleh hubungan seperti ini. Ya. Nah, artinya itu. Karena sigma maksimum dan C tidak 0, maka integral Y dA ini 0. Integral Y dA 0. Nah, Anda ingat di fisika dulu atau matematika, ketika kita mencari sentroid, nilai ini muncul. Ya, kita mencari posisi sentroid dari salib sumbu, kita memperoleh hubungan seperti ini. Karena 0, artinya tinggi dari sentroid penampang 0 dilihat dari referensi. Dan ini tadi itu kita milih referensinya adalah garis yang melalui sentroid. Ya. Jadi ini sentroid penampang melalui garis sumbu normal ini, bidang normal. Ya. Jadi sumbu netralnya yang kita ambil 0 di sini, ini melalui sentroid dari penampang. Ya. Jadi fenomena ini harap menjadi perhatian kita. Tanpa gaya normal, ini sumbu netralnya melalui sentroid penampang. Pak, saya mau tanya. Ya. Kan di sini kan tanpa gaya normal ya, Pak? Ya. Maksudnya kan kayak kalau ada gaya normal tuh itu gimana, Pak? Nanti ditambahkan. Ya, kita lihat masing-masing. Akibat momen saja apa? Nanti akibat kalau ada gaya normal, akibat gaya normal saja apa? Nah, kalau ada lentur dan gaya normal dijumlahkan saja. Begitu, karena massa masih di daerah elastik, jadi hubungan gaya dan tegangan itu linier, itu bisa dijumlahkan. Jelas ya? Jadi kita pelajari sekarang tanpa gaya normal. Kita masing-masing elemen itu dihitung. Ya, jadi kita baru mempelajari masing-masing. Ketika gaya normal bekerja, kita hanya mempelajari batang ditarik saja, gaya normal atau ditekan saja, tanpa lentur. Ya. Ketika dipuntir, ya puntir saja, tanpa gaya normal. Ini lentur saja, tanpa gaya normal. Ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi,
gaya lintang saja. Ya, tapi kalau gaya lintang aja, tentu momen lenturnya ada, karena gaya lintang ada kalau momen lenturnya ada. Gitu ya. Nah, sesudah itu 3 minggu dari sekarang kita pelajari kalau beban itu bekerja bersama-sama. Ada gaya normal, ada momen puntir, ada momen lentur. Nah, itu bagaimana menjumlahkan. Menjumlah gaya, menjumlah tegangan tidak sama dengan menjumlah gaya. Tegangan itu bukan vektor, tapi tensor. Ingat awalnya dulu, filenya Pak Ferry ya, itu sigma ada sigma X, sigma Y, sigma Z, sigma X, Y, sigma Y, X, dan seterusnya. Banyak sekali ada satu titik itu nilai tegangannya banyak. Itu termasuk yang tidak mudah. Kita akan pelajari kira-kira 3 minggu dari sekarang. Jelas ya? Jadi kita pelajari sekarang hanya akibat momen lentur saja. Dan akibat momen lentur saja, bidang netral itu melalui sentroid dari penampang. Kalau ada gaya normal, tentu saja bergeser. Tempat nol. Ini tempat tegangannya nol. Ya. Tegangan nol. Ini bidang yang melalui sentroid. Ini tegangannya nol. Tidak menerima beban apa-apa. Di sana tekan, di sini tarik, linier. Gitu. Sehingga ada yang nol. Nah, nolnya itu melalui ini selaput-selaput yang tidak memanjang-manjang itu melalui sentroid dari penampang. Ya, begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang ingin melihat sigma fungsi dari Y tadi itu. Nah, momen ini sesungguhnya adalah resultan dari momen yang dibuat oleh gaya. Setiap titik ini bekerja gaya dF. Ya, sigma kali dA di sini. Gaya. Di sini gayanya ke sini, tarik sini tekan. Gaya kali jarak, momen. Kalau dijumlahkan semua di seluruh penampang itu menjadi momen. Ya, jadi kita mempelajari seolah-olah, ini saya ulangi, seolah-olah ada momen kemudian didistribusikan. Ya, itu urutan mempelajari. Sesungguhnya yang terjadi bukan demikian, sebaliknya. Yang terjadi itu adalah tegangan itu. Jadi begitu batang beri momen, setiap titik bereaksi. Ya. Reaksinya itu berupa tegangan tadi itu. Tegangan. Di bagian atas tekan, bawah tarik. Resultan dari tegangan tadi itu, tegangan kali luas, masing-masing kali jarak, itu adalah momen lenturnya. Ya. Jadi momen lentur itu resultan dari tegangan terhadap sumbu Z ini, ya, sumbu netral ini. Ya. Resultan dari gaya akibat sigma terhadap sumbu. Jadi identitasnya momen sama dengan dF gaya kali jarak. Gaya kali jarak, ini gaya kecil-kecil setiap titik ada, dijumlahkan di seluruh penampang. Dalam matematik, menjumlahkan itu dengan integrasi. Ya, sudah ada belajar kalkulus ini. Nah, dF ini tidak lain dari sigma kali dA. Jadi hubungannya menjadi. Nah, sigma kita pindahkan dari yang sebelumnya itu. Ya, ini adalah Y per C kali sigma maksimum. Ya kan? Karena tadi linier. Pada posisi C itu Y. Pada posisi Y nilainya begini. Kalau posisinya C, ini C per C sigma maksimum. Satu kali sigma maksimum. Ya. Jadi ini hubungan linier tadi itu. Ini. Nah, dari persamaan ini kita peroleh sigma maksimum itu nilai konstan, C-nya konstan, bisa keluar dari integral. Kita perolehlah hubungan M sama dengan sigma maksimal
C integral Y kuadrat dA, diintegrasi di seluruh penapang A. Nah, kita punya hubungan ini yang diberi nama, ini introduksi pagi ini, integral Y kuadrat dA dari suatu luas itu I lambangnya. Dan buku lainnya banyak juga yang menggunakan I. Ini momen inersia penampang terhadap sumbu momennya. Ya, ini sumbu lenturnya. Ya, ini terhadap sumbu. Ya, jadi nilainya Anda bisa hitung dengan kalkulus di sana. Dan kita nanti menggunakan atau mempelajari batang-batang dengan penampang yang mudah. Diawali dengan penampang persegi dan lingkaran. Ya. Persegi, lingkaran, silinder. Ya. Atau penampang lain yang tersusun dari persegi-persegi supaya mudah. Kita punya rumus I untuk persegi dan untuk lingkaran. Kalau gabungan dari persegi itu ada cara ngitungnya. Nanti kita pelajari mengulangi apa yang pernah kemungkinan besar Anda pelajari di fisika atau matematika. Jadi besaran integral Y kuadrat dA ini diberi nama I, bisa dihitung untuk setiap luas. Jadi I ini merupakan sifat luas. Suatu luas dari suatu bangun datar itu punya sifat antara lain keliling atau ya keliling dan luas. Nah sekarang ditambah lagi nih ada momen inersia lentur. Nanti kemarin puntir kan juga Anda sudah belajar ya di kuadrat dA tapi polar atau momen inersia polar. Ini momen inersia lentur. Nah, dengan I, ini I, kita memperoleh hubungan ini. Sigma maksimum pindah pas kiri, momennya pindah ke sana tuh. Jadi kita ini I, atau ini tetap ini pindah ke kiri, ini pindah ke sana, ya toh. Sigma maksimum sama M kali C. Karena ini pengkali dibagi I. Ini apa namanya? Penurunan aljabar sederhana sebab SMP terkenalnya. Nah, jadi sigma maksimum ini karena linear, jadi pada posisi Y ini kita gantikan C-nya itu dengan jarak dari sumbu netral Y. Ya, ini maksimumnya seperti ini. Ya, kalau kita gambarkan membesar ke arah ke sana tekan ke sini juga membesar linear tarik sebelah sini. Ya. Gitu. Di sininya. Ya. Ada pertanyaan, Mas? Silakan kalau ada pertanyaan. Namanya. Halo, ini suara siapa? Pak, Mas Dian, Pak. Ya. Sumbu lentur itu yang sumbu Z ya, Pak? Ya, dalam perjanjian kita ini, Z ini. X itu sumbu memanjang, Y-nya ke atas, jadi Z-nya ke sana. Perjanjian Sumbu lentur ya, Pak? sumbu momennya ini, sumbu momennya ini. Ini sumbu momennya. Ya, toh? Ini bisa dilentur juga dengan sumbu momen Y, toh? Momen Y, coba Anda bayangkan itu. Jadi Anda lenturkan ke arah sini, ke arah lain juga bisa. Kita pelajari sekarang hanya momen dengan sumbu Z. Jadi M-nya MZ. I-nya IZ ini. Gitu. Setelah sumbu dari momen lenturnya. Sumbu lentur itu sumbu dari momen lenturnya. Jadi sesuai. Waktu puntir, tegangannya juga tau, ini I-nya sumbu puntir. Ya, jadi I polar, kita sebut I polar. Jelas ya? Baik.
Nah, Pak, ya. Jadi sumbu netral itu tuh gimana stresnya tuh 0 ya Pak? Nol, di sini tegangannya nol. Berarti kalau kita ngambil momennya terhadap sumbu yang berbeda, nanti sumbu netral itu akan Ya beda. Kalau ada beban momen begini, di tempat sini tegangannya nol. Kalau momennya itu Y terhadap Y, jadi di lentur, coba arah Anda bayangkan itu. Lenturnya A ke sana, di sini nol, di sini tarik, di situ tekan. Ya toh? Bisa dibayangkan? Semua momen bisa aja kemana-mana, Mas. Ini, jadi ada batang begitu, tak jarimu. Anda bisa lenturkan dengan berbagai sumbu lentur. Dari ini, kalau Anda bisa lihat saya, lentur begini, lenturnya begitu juga toh. Ya, bisa Anda bayangkan, batang begini, bisa dilentur begini, bisa lenturnya juga begini. Ya, jelas ya. Begitu, bisa lenturnya ke arah mana-mana. Jadi sumbu lentur itu bisa Z, bisa arah yang lain-lain. Ya. Nah, tegangan pada sumbu momen itu nol nilainya. Makin jauh dari sumbu, makin besar. Ada ke arah tekan, ada ke arah tarik. Ya, begitu. Ini hubungannya ini. Di tempat saya gambarnya ini. Ya, fungsi dari Y. Ya. Dengan perjanjian yang ada, Y-nya ke atas, itu tanda minus nih karena jadi tekan dia. Momen begitu. Ya, momen Z. Jadi ke atas tekan, ke bawah tarik. Jadi kalau Y-nya ke bawah tarik. Kalau Y-nya 0, 0. Ini antara karena linier, jadi ada suatu tempat di mana tegangannya 0. Nah, itulah pas di sumbu momennya. Jelas ya? Itu. Nah, tegangan maksimum menjadi perhatian. Jadi kalau kita mempelajari, kita ingin tahu yang terbesar yang terjadi. Karena nilai itulah yang merusak material. Kita harus buat tegangan maksimum itu lebih kecil dari tegangan yang dibolehkan. Karena itu lalu dalam analisis kita mencari tegangan yang terbesar pada suatu batang yang dibebani momen. Gambarnya saya gambarkan lagi. Ini rumus yang tadi. C-nya adalah jarak terjauh. Nah, dari rumus ini kita buat rumus ini. Jadi I per C, jadi saya pindahkan ke sini, jadi I per C, supaya rumusnya menjadi rumus yang mirip hukum Ohm itu, Mas. Jadi M itu sebabnya, ini akibatnya. Ini tahanannya. Menggunakan apa namanya? Padanan pada arus listrik. Karena itu B ini diberi nama tahanan lentur. Jadi seolah-olah kita membayangkan batang itu diberi momen, ada tahanannya. Jadi momen dibagi tahanan menjadi sigma yang terjadi. Dan itu sigma maksimumnya ini. Sigma maksimum sampai dengan M per B. B-nya tidak lain dari I per C. C jarak terjauh dari sumbu netral sampai titik terjauh yang dipunyai oleh penambang. Ya. Ya. I-nya adalah momen inersia penambang dalam sumbu lentur ini. B-nya tahanan momen lentur. Itu adalah istilah baru, tahanan momen lentur. Nah, sekarang kita akan hitung berapakah I, W untuk penambang yang sederhana. Penambang kita yang akan kita pelajari itu penambang persegi. Banyak batang-batang persegi yang kita pelajari. Penambang lingkaran, silinder banyak kita gunakan. Teman-teman sipil, profil. Profil itu gabungan dari beberapa
bidang persegi. Ya. Itu kita bisa hitung nilai I dari mereka. Dan I-nya itu nanti dihitung terhadap sumbu yang melalui sentroid. Karena itu kita pelajari dulu sentroid suatu penambangan itu menghitungnya bagaimana. Nah, sebelum ke sana ini nanti itu saya ulangi bagaimana mencari sentroid ya, nanti di slide selanjutnya. Nah, ini dengan kalkulus Anda dengan mudah bisa memperoleh I terhadap sumbu X ini. Ini saya X-nya ini bukan X-nya yang tadi ya, ini gambar khusus dengan perjanjian ininya X-nya ini. Ya. Jadi pada posisi seperti ini. I terhadap suatu sumbu begini itu sama dengan BH pangkat 3, B-nya itu lebar dalam arah X ini, H-nya itu tegak lurusnya ya. BH pangkat 3 per 12. B-nya I dibagi jarak terluar dari H per 2. Ini BH kuadrat per 6. Ini yang Anda hafalkan, salah satu saja. Ini bisa dihitung dari dia. I. Anda bisa hitung, nanti bisa Anda coba. I adalah integral Y kuadrat dA. Anda ambil dA itu di sini, Y pada posisi Y di sini ya. B, lebarnya B. Tebalnya DY. dA-nya adalah B kali DY. Ya. Gitu. Integral Y kuadrat dA. Jadi integral Y kuadrat B dy. Anda hitung hasilnya adalah ini. Integrasikan Y-nya dari minus H per 2 sampai H per 2. Anda ketemukan itu nilai ini. Nah kalau silinder, ini kenapa lingkaran, kita akan peroleh I terhadap sumbu X, salah satu sumbu mana saja sama saja, mana-mana simetri ya. Ini Pi D pangkat 4 per 64. D menjadi identitas silinder, karena kalau kita punya silinder, yang kita hitung itu diameternya, bukan radiusnya. Radiusnya diameter bagi 2. Betul ya? Anda mengukur radius dari silinder, sengsara. Mudah, misalnya cukup kecil dengan jangka sorong, Anda bisa ukur diameternya. Nah, alat-alat ukur itu nanti Anda kenali semester depan. Ukur ada jangka sorong, ada yang lain-lain itu seperti apa, Anda akan diberi pengenalan semester depan. Kuliah metrologi, mengukur dimensi. Ya. Anda akan masuk dunia nyata. Sekarang masih dunia kaya semua kita anggapannya terlalu dibuat mudah semua. Jadi kalau sudah mengukur benar, itu Anda mulai masuk dunia nyata dengan solusi. Ya, nilainya ini. B-nya I dibagi jarak terjauh dari sumbu netra, yaitu ini D per 2. Ya, nah, kalau ini dibagi D per 2, nilainya adalah D pangkat 3 dibagi 32. Nah, nilai-nilai ini digunakan untuk menghitung sigma maksimum. Sigma maksimum M dibagi D. Nah, di awal ini saya sarankan Anda hafalkan salah satu saja. Kalau dua-duanya nanti Anda bisa ragu. Mana yang dibagi 64, mana yang 32 ya. Jadi kalau Anda ada angka 2 ini dihafalkan semua, nanti I-nya dikira PD pangkat 3 per 32. Nah, itu bisa keliru. Ya, tapi jangan takut, tapi dalam
tes, ujian, nilai-nilai ini dicantumkan dalam soal. Perlu dihafalkan dan diberitahu. Kalau lupa, kalau tidak ditulis, Anda tanya, dijawab asisten yang jaga. Nah, untuk latihan matematik pun, silakan Anda cari dengan kalkulus ya. DA-nya Anda ambil, ini tinggi Y begini ya. Nah, ribetnya ini. Karena ini lingkaran, Anda buat ini. Posisi dari Y ini adalah ini ke sini. Theta di situ ya. Theta, theta Y-nya kan R sinus theta. Lebarnya R, kalau ini R ya. Cosinus theta, ini 2 kali. Y-nya R sinus theta. Y-nya tentu R sinus theta turunkan terhadap turunannya itu dy-nya menjadi R cosinus theta di theta gitu ya. Dan seterusnya ada integral y kuadrat dA. Batasnya di sini itu theta-nya minus b per 2 diintegrasi ya batas atasnya b per 2. Ya, jadi Anda jalankan elemen tadi dari sini ke sana. Ya, Anda akan ketemu. Ini itu latihan Anda terus ya. Baik, ada pertanyaan? Nah, untuk menghitung profil lain, bentuk-bentuk lain, itu kita harus awali dengan mencari sintroid. Sintroid ini menggambarkan benda sembarangan saja. Di mana kan letaknya dilihat dari suatu referensinya ini sumber di sini. Jarak Y ini aksen Y strip ini berapa? Ya. Jadi kalau kita hitung ini luas dA kali Y, setiap kali ada dA dikalikan Y. Jadi seperti momen ya, momen luas. Itu hasilnya sama dengan ini, Y strip ini, posisi ini kali luas seluruhnya. Ini seperti resultannya. Ini elemen kecil dijumlahkan semua. Hasilnya adalah luas kali jarak. Sehingga kita bolehlah hubungan seperti ini. Ini rumus umumnya. Nah, kalau kita mempunyai suatu bentuk-bentuk yang kita ketahui sentroidnya masing-masing, segitiga, ini kita tahu ya, seperti garis tinggi di sini ya. Kalau ini di tengah-tengah, diameter dulu. Nah, kita rumus ini menjadi ini integral menjadi jumlah. Y ordinat individu dari sentroid individu dari referensi yang kita lihat bisa dari sini. Jadi kalau ini kita bisa referensi ini, kita lihat segitiga luasnya kali tingginya ini ditambah luas persegi kali tingginya sentroid dibagi dengan total luas itu adalah tinggi Y. Hasilnya dari sentroid luas totalnya. Ini petunjuk untuk menghitung sentroid dari luas. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan, Dek. Di file yang dikirim Pak Satrio, rumus-rumus ini diberikan lebih singkat daripada yang saya tuliskan. Saya tuliskan lebih panjang sedikit. Jadi asal-usulnya saya tunjukkan. Nah. Baik. Nah, sekarang dari sini kita ya, jadi perlu juga kita menghitung momen inersia
dari gabungan luas, kita punya luas tertentu, kita perlu menghitung kalau masing-masing elemen luas yang kita sudah ketahui apakah ini lingkaran atau persegi atau segitiga atau persegi, kita akan tahu posisinya. Nah, kalau sudah digabung, kita memerlukan menghitung I terhadap suatu sumbu lain. Kita gunakanlah rumus pergeseran sumbu ini. Nah, di sini saya turunkan agar Anda paham betul hubungan inersia terhadap sumbu yang digeser, sumbu baru digeser sejauh D dari sumbu yang melalui sentroid. Jadi ya. Maaf Pak, memotong. Saya ingin bertanya, yang X itu sumbu lenturnya ya Pak? Begini, ini kita sifat luas. Saya pelajari, saya akan menunjukkan sifat luas. Sifat luas ya. Ini sumbu yang melalui sentroid. Ya. Jadi harus ada bedakan. Sekarang kita mempelajari suatu luas. Ini sentroid dari suatu luas. Kita ingin mengetahui sekarang ini mau saya tunjukkan bagaimana kita menghitung momen inersia suatu luas ini terhadap suatu sumbu yang berjarak D dari sumbu yang melalui sentroidnya. Nanti dalam prakteknya, kita itu mempunyai suatu luas-luas yang sudah kita ketahui sentroidnya, persegi misalnya. Jadi penampang yang disusun dari beberapa persegi. Misalnya profil I, batang profil I, Anda tahu ya, seperti huruf I itu. Atau seperti huruf C, atau seperti huruf L. Yang seperti huruf L itu baca siku itu, siku ya. Siku, L. Kalau kanal itu C itu, ya gitu, C ya, C. Seperti huruf C. Yang I ada sayap, ada badan, ada sayap. Nah, gitu. Sentroid dari masing-masing persegi kita tahu. Kalau sudah disusun, berapakah letak? Di mana kalau letak sentroid yang baru dan berapakah momen inersia penampang total terhadap sumbu yang melalui sentroid. Nah, begitu. Ini pakai rumus ini nanti. Momen inersia luas yang digeser sumbunya. Yang nanti segera akan tertunjukkan itu. Ini saya mau tunjukkan rumusnya dulu, Mas. Nah, ya. Jadi kita tahu suatu bidang luas ini. Luas. Sentroidnya sudah kita ketahui posisinya. Ya. Kita sudah tahu nilai I X, Y kuadrat DA terhadap sumbu X. Nah, sekarang kalau kita geser sumbunya, kita ingin tahu I terhadap X aksen. Ya. Jadi DA, kalau kita itu integral Y kuadrat DA, Y-nya untuk terhadap yang baru adalah D tambah Y kuadrat DA. Ini kan. Nah, kalau kita uraikan, jadi ini. Uraikan lagi, ini tambah ini, tambah itu. Gitu? Ini kuadrat yang biasa. Nah, Anda segera bisa tahu hubungan ini. Karena ini integral Y D, integral 2D Y dA, karena X-nya itu melalui sentroid, integral Y dA ini 0. Ya, sehingga suku ini nilainya 0. Sehingga kita boleh hubungan ini. Ya, begitu ya. Nah, ini tidak lain I menginsya terhadap suatu sumbu X yang digeser sejauh D dari X sama dengan momen inersia luas terhadap sumbu X
ya, yang melalui sensorik ditambah luas kali pergeserannya kuadrat. Ini harus ada kuasai. Rumus pergeseran sumbu. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Nah, kita ambil nih, ini penampangnya diambil penampang yang seperti huruf I. Jadi ada batang yang tersusun seperti ini. Jadi profil-profil I itu seperti ini ya, teman-teman sipil memakai itu. Kenapa ini begini? Mbak, saya bisa menerangkan sederhana saja. Kalau ini ada lentur, ya toh, tekan di atas, tarik di bawah, ada tempat yang tidak menderita, yaitu di sini. Nah, kalau ini pejal seluruhnya, kita itu sebetulnya rugi. Di tempat tegangannya kecil, ukurannya sama. Karena itu, di tempat tegangan kecil, diberilah elemen yang sedikit saja. Di tempat yang bebannya besar, banyak. Nah, ini dalam rangka membuat struktur yang ringan. Ya, tegangan yang besar, elemennya banyak. Tegangan yang kecil, ke sini tegangannya kan makin kecil. Ini elemennya sedikit saja. Rahasianya mengapa orang membuat profil itu. Atau bisa kita buat profil pipa. Nah, pipa itu sempurna itu. Pipanya, tegangannya bolong. Tegangan-tegangan yang kecil nggak usah diberi material. Tegangan yang besar itu dipikul oleh material yang ada. Jadi karena linear, Anda bisa lihat itu hubungan ujung sama di tempat R terbesar dan terluar, kira-kira kalau tebalnya nggak terlalu besar kan terbagi rata ya. Jadi kira-kira hampir sama. Jadi tegangannya hanya dikhususkan, dipikul pada elemen pipa di bagian luar atas dan bagian luar bawah. Itu saja. Itu bisa ringan kalau kita bisa di ukuran diameter dalam dan diameter luas sedemikian rupa sehingga tegangan yang terbesarnya bisa dipikul. Itu konstruksinya itu konstruksi yang ringan, ukurannya bisa kecil. Karena pada tempat yang momennya kecil itu materialnya dibuang. Nah, begitu ya. Nah, dalam contoh ini kita buat begini supaya kita menghitung I-nya itu dengan cara rumus yang kita sudah pelajari tadi. Nah, ini batang, ukurannya diberikan, beban terbagi rata. Anda segera bisa tahu diagram momen yang terjadi pada batang ini. Bisa tuh ya? Bisa. Itu apa? Diagramnya berupa parabol kan? Parabol. Ya. Nilai terbesarnya di mana? Di tengah. Nilainya berapa? Masih ingat? Ya, Anda bisa hitung lagi lah. Itu 1,8 B. B itu intensitas ini. L kuadrat. Nah, ini dihitung begini dah. Anda bisa hitung nanti ya, itu sendiri dicoba. Parabol begini, puncaknya di tengah, nilainya ini, dalam satuan kilonewton meter. Dalam persoalan tadi, kita ingin menghitung tegangan roll maksimum yang terjadi. Ini diawali dengan mencari momen maksimumnya berapa. Kita cari di tempat momen maksimum terjadi. Ya, jadi di sini. Jadi kalau dia rusak, rusaknya di tengah dulu itu.
bukan di pinggir. Pinggir tegangnya lebih kecil. Materialnya dibuat sama, kemampuannya sama, jadi kalau rusak bisa. Ukuran dari sisi kiri ke kanan sama. Jadi rusaknya di sini. Konstruksi lain Anda bisa buat di tempat yang besar, ukurannya besar. Di tempat yang kecil, ukurannya kecil. Bisa dibuat begitu. Dan untuk itu misalnya materialnya dibuat di sini dengan bentuk yang bisa di bawah ukuran itu silinder ya. Di tengah ukurannya lebih besar daripada yang di pinggir. Itu membuat strukturnya lebih ringan. Nah, di sini kita contohnya itu profil I. Jadi ukurannya serba sama dari di sepanjang batang ukurannya serba sama. Begitu. Nah, sekarang kita harus mencari inersianya. Ya, karena bentuknya simetri seperti ini, mudah sentroidnya ada di sini. Kita tidak perlu menghitung mencari sentroidnya di mana. Ya, di situ kita hemat tenaga. Simetri ukuran di sini sama. Kalau di sini 250, di sana 200 saja, tentu sentroidnya harus dihitung ya. Dicari dulu. Dalam contoh ini, sentroid sudah tidak perlu dicari. Kalau kita pasti tengah. Nah, sekarang kita ingin untuk menghitung tegangan itu sigma sama dengan M per I kali jarak. Ya. Yang terbesar pada jarak terjauh dari sumbu netral ini N sumbu netral ini. Ya, kita gunakan rumus pergeseran itu. Ini kita punya sayap nih, persegi. Masing-masing ini mempunyai momen inersia terhadap sentroidnya masing-masing di sini. B-nya itu kan nilainya tadi 1/12 B H pangkat 3. B-nya itu lebar ini, hanya tinggi ini. Jadi 1/12 BH pangkat 3 punya individu. Nah, karena sumbunya tergeser, itu dikali luas kali jarak. Karena ada dua luas, jadi ini 2 kali. Ini 1/12. B-nya ini 0,25 ini. Dalam meter. Ya. Hanya ini lebarnya ini. Pangkat 3. Ini adalah inersia individu terhadap sentroid yang melalui luas individu itu. Karena sumbunya digeser sejauh 150 ditambah setengahnya 20 ini. Jadi 160 mm kuadrat luas kali pergeseran. Kuadrat. Ini karena ada 2 sayap, saya sebut sayap aja mudah. Ini badannya. Sayap ini 2 kalinya ini. Ditambah ini persegi badannya ini. 1/12 B H pangkat 3, B-nya ini 20. Hanya dari sini ke sini. 300 mm. 1/12 B-nya itu ini tingginya. 3. Nah, ini dihitung ketemulah angka ini. Ya. Jadi, yang harus Anda perhatikan, semua besaran panjang, satuannya sama. Ini dalam meter. Anda bisa hitung tergantung milih, tidak harus meter. Bisa juga sentimeter atau milimeter. Hasilnya sama saja, Mas. Kita boleh coba nih, kalau ini senti semua, ketemunya ini satuannya 1 cm pangkat 4. Hasilnya ya begini. Begitu toh. Baik, jelas ada pertanyaan? Ini I.
Nah, sesudah diperoleh I, kita siap menghitung sigma maksimum. M kali C per I. C-nya adalah jarak terjauh. Dari sini sampai keluar di sini. Jadi jarak sini, ini 150 tambah 20, 170. C-nya. Ya. Momennya yang terbesar. Tadi momen yang tengah. Sekian. I-nya sudah dihitung. Diperolehlah nilai I. Ya. Kilonewton per meter kuadrat. Hasilnya itu kilometer per meter kuadrat dipangkan 4 mm jadi tinggal kuadrat ya. Ya, kalau diubah dalam Pascal, Pascalnya Newton per meter persegi. Ya pangkat-pangkatnya ini ke sana akhirnya menjadi mega Pascal. Ya, mega itu 10 pangkat berapa Mas? Mega 10 pangkat kilo 10 pangkat mega. Mega 1000 kilo toh? Mega 10 pangkat. Anda tentu saja bisa menuliskan di kilonewton per meter persegi. Sekian angkanya tentu beda. Ini diberikan satuan dalam satuan, ada satuan yang disepakati mempunyai satuan Pascal. Pascal itu newton per meter persegi. Jadi sesuatu satuan yang kecil sekali. Newton per meter persegi. Mega. Nah, kalau kita ingin tahu di suatu tempat yang lain, titik B di sini berapa, ya Y-nya saja dimasukkan. Momen kali jaraknya seperti ini. Nilai. Gitu. Ya. Ini. Contoh yang bergerak ini dari buku situ. Benar. Kalau kita gambarkan, ini ujungnya tarik, ujungnya ditekan. Di sini di B tadi itu ya berkurang, terus mengecil. Gambarnya seperti ini. Baik, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan C-nya itu yang paling jauh ya, Pak? Ya, jarak terjauh. Kenapa? Iya, Pak. Dan apa, Pak? Ya, apa pertanyaannya? C itu jarak terjauh titik pada penampang terhadap sumbu netral. Sumbu C-nya itu karena linear, yang terbesar, yang terjauh, Mas. Oh, siap, Pak. Tadi saya ingin bertanya kenapa dia C-nya nggak ambil ke sudutnya si ini, Pak. Sudutnya yang ini, yang paling jauh itu. Terjauh di sini, titik terjauh. Ini. Terjauh ya, ini terjauh, Mas. Kalau ke sana tekan, kalau ke sini tarik. Terjauh. Dari sini. Ini sumbu Ya, netral, Pak. sumbu itu. Terjauh ke arah sana, jarak ya. Tentu saja di tinggi yang sama, nilainya sama semua ini. Sama semua. Ya. Jarak, titik terhadap garis, ya ini jarak. Kalau di sini jaraknya ini. Jarak. Kalau di sini tegangannya berapa? Jaraknya adalah ini, Y. Y itu posisi dihitung dari sumbu netral. Y. Makin besar Y-nya, makin besar tegangannya. Jadi M per I kali Y. Terbesarnya Y-nya tentu maksimum. Maksimum yang dipunyai oleh penampang. Di luar C ya sudah nggak ada barangnya, nggak ada. Siap, mengerti, Pak.
Ya. Pak, izin Ya. tanya Pak. Yang Ya. C sama dengan 0,17 meter itu dihitung dari mana ke mana ya Pak? Ini dari sini sampai ujung terjauh nih, Mas. Terjauh kan di pinggir sini. Oh iya, ada 2. Terjauh semua ini. Pak. Ini tegangan di Saya sini kira sama dengan sini. Ini 50. 150. Tebalnya 20. Jadi ya ini terjauh nih. Oh iya, salah Pak. Saya kira 150 itu sampai luar Pak. Tadi, Pak. Enggak, ini gambar ini. Kalau B, titik B, ini juga ditanya berapa. C, Y-nya itu ini 150. Ya Pak. Y, B. Habis, Pak. Ya berapa saja Y-nya Anda hitung ini. Ini per ini kali. Terbesarnya, ini angka ini yang terbesar yang dipunyai oleh penambang. Di luar ini enggak ada barangnya. Baik, terima kasih Pak. Jadi maksimum di sini, maksimum fisik ya, bukan matematik. Jadi kalau matematik, fungsi linear nggak punya maksimum tuh. Kalau fisik ya maksimum yang dipunyai di linear terakhir di sini. Nah, jadi maksimum di sini harus Anda perhatikan. Matematik di dunia matematik tetap matematik. Sesudah itu masuk fisik pindah matematik alat, ya toh? Linear, sigma maksimumnya. Kalau matematik, fungsi linear nggak punya maksimum. Kalau fisik, ya maksimum sejauh, terjauhnya itu berapa? Nah, itu maksimum. Ya, jelas ya? Maksimumnya. Ini mau jauh ya, ini paling pol di sini. Nah, ya, fungsi ini kalau matematik nggak punya maksimum. Maksimum puncak, kalau parabol baru punya. Ini nggak punya puncak itu. Begitu ya. Begitu. Nah, ini materi hari ini. Itu untuk itu saya akan beri PR. Saya masuk ke PR. Kelihatan, Mas? PR nih. Kelihatan Pak. Nah, PR. Seperti biasa, saya memberi satu PR saja. Nah, Pak Satrio itu saking sayangnya pada Anda, nanti ditambah PR-nya. Supaya Anda tambah pintar. Saya beri satu soal. Nanti akan saya kirim ini sore ini. Nah, Pak Satrio akan nambah itu. Besok atau Rabu ditambah soal dari Pak Satrio. Ini soal nomor 1 PR minggu ini. Ya. Jadi ada batang, dijepit di sini. Dijepit di sini. Diberi beban di sini, di ujungnya. Ya, momen maksimumnya kan Anda mudah. Di sini persoalannya bukan mencari momen maksimum, tetapi mencari tegangan maksimum. Jadi bebannya 1 kilonewton di situ. Ambilnya ini 1 meter. Nah, penampangnya itu berbentuk seperti ini. Ukuran-ukuran pada penampang ini dalam milimeter ya, semua ini milimeter semua. Milimeter. Ya. Pertanyaannya, yang pertama, letak sinturitnya di mana ini? Anda boleh referensinya dari sini apa dari paling bawah, mana saja boleh. Itu rumus mencarinya sudah saya berikan tadi. Praktekkan. Kalau mengalami kesulitan, tanya temanmu. Sulit lagi, tanya saya. Nah, gitu. Gratis, Mas. Tanya saya. Anda boleh tanya ke saya, Jabri, ya, pakai nomor HP saya. Bisa pakai WA ya, ada potret hasilnya. Kirim ke saya, nanti saya komentar. Nomor saya
ada di WAG kelas ini. Anda bisa bisa tanya. Mau belajar, datang ke rumah, silahkan ya, beritahu dulu sebelumnya. Nanti makan siang sama saya. Beritahu ya, sehari sebelumnya. Kalau di hari yang sama, ya belum tentu makannya masih ada ya. Gitu. Soalnya sintoritnya di mana ini? Cari ya. Referensinya bisa garis yang paling bawah atau mana saja. Berikutnya, tegangan normal maksimum yang terjadi. Tentu Anda harus mencari momen maksimumnya, yaitu di ujung sini toh, momennya gaya jalan. I-nya hitung terhadap sentroid I-nya. I dari masing-masing individu ini Anda bagi menjadi 3 segi 4 ya, yang atas ini segi 4. Ada 2 segi 4 lagi yang ukurannya sama ini. Nah, individu mereka. Anda bisa juga memilih segi 4-nya ini dari sini sampai ujung sini. Ini juga sampai sini. Yang satunya segi 4-nya itu ya. Nah, terserah. Begitu. Nanti dalam menghitung, Anda boleh pakai satuan meter, atau satuan sentimeter, atau milimeter, terserah Anda. Yang harus Anda perhatikan ketika menghitung, satuan panjangnya sama. Ini 2 pertanyaan. Nanti kalau ujian, pertanyaannya bisa-bisa tidak begini. Langsung yang B aja. Hitung tegangan normal maksimum yang terjadi pada batang. Nah, ini aja. Ini sudah termasuk dalam pertanyaan ini. Nah, sampai ini urutannya diberikan. Anda coba dengan contoh yang tadi, rasa saya Anda semua bisa menghitung tanpa kesulitan. Ya hari ini bahannya seperti itu, Mas. Apakah ada pertanyaan? Masih cukup waktu? Ya, masih kira-kira dekat setengah jam untuk Anda boleh bertanya. Boleh bertanya juga hal yang lain. Ya, silakan, Dek. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau mau bertanya, Anda hidupkan anunya. Suaranya dinyalakan, Anda boleh bertanya. Silakan, Mas. Saya ganti yang tadi. Ya. Ada pertanyaan, Mas? Ya, saya ulang dikit lah resumenya ya. Jadi kalau ada benda batang diberi momen lentur tanpa gaya normal, maka garis netralnya itu melalui sentroid. Posisi ini posisi sentroid. Nilainya, tegangannya itu adalah linier.
Momen kali Y per I. Terbesarnya tentu saja Y terbesar, yaitu C. Nah, nilai I-nya ini berapa? Untuk persegi, B-nya itu lebar, lihat sumbunya. Kalau sumbu momennya ini, momennya begitu, momennya sumbu itu, B-nya adalah lebar H ini, tingginya B. Ya, begitu. Sedangkan pada silinder dengan diameter D, I-nya adalah BD pangkat 4 per 60. G-nya tahanan momen itu I dibagi dengan jarak keluarnya. Ini untuk penamaan persegi, ini untuk penerapan tinggalan. Ya, itu untuk menghitung tegangan terbesar karena lentur, Anda harus menghitung momen terbesar yang terjadi dan gunakan rumusnya. Salah satu dari mana yang Anda sukai. Jadi hari ini yang Anda harus mulai menghafalkan adalah I, penapaan persegi. Perhatikan mana yang B, mana yang H. Jadi batang yang sama dilentur bisa beda nilai tegangannya. Jadi kalau Anda punya penggaris ya, yang gepeng itu, Anda bisa lenturkan sehingga tegang I-nya itu besar atau I-nya kecil. Ya, kalau Anda berdirikan begini, momen tegangan yang diseri kecil ya. Begini momennya. Tapi kalau ini begini, diberi momen begini ya. Momen begini, ya. Ini B-nya hanya itu. B-nya lebarnya itu. Hanya tingginya jari saya. Kalau begini, diberi momen yang sama, tegangannya lebih kecil, dia lebih kuat begini. Lebih kuat, begini lebih tidak kuat. Begitu. Jadi harus Anda perhatikan mana B, mana A. Anda hafalkan dulu ini. IX super 12 P pangkat 3. IX untuk silinder, PD pangkat 4 bagi 64. B-nya dihitung I dibagi jarak terluas. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Ya, Pak, berarti C itu diukur dari sentroid ya, Pak? Ya, dari sumbu, jarak dari sumbu yang lewat sentroid. Jadi titik ini jaraknya yang ini mas, gitu. Titik ini jaraknya ini, bukan dari sini jarak ke situ miring itu bukan ya. Jarak titik terhadap garis ini, garis sumbu yang melalui sentroid. Dan sumbunya ini sama dengan sumbu momen. Kalau sentroidnya tidak di tengah gimana, Pak? Jarak yang ke atas beda, yang ke bawah beda. Iya, jadi bisa dalam soal tadi itu, Mas. Soal, saya lihat. Soal, mana yang soal? Ini. Nah. Nih, soal PR. Penamanya begini. Anda buat sentroid. Nah, sentroidnya Anda ke atas ke bawah beda tuh, Mas. Bukan tengah-tengahnya antara 50-70. 35 di sini. Bukan, toh. Nggak tahu di sini. Ya, misalnya ketemu di sini. Nanti maksimumnya cari yang terbesar. Jarak dari garis ini, terbesarnya apakah ini atau ini ya? Menurutmu mana terbesarnya? Di ujung bawah atau atas? Titik beratnya apakah di tengah ini?
Agak ke atas, Pak. Agak ke atas dikit, toh. Ya karena di sini ada gendutnya dikit nih. Ini kecil, jadi agak di sini, gitu. Ya, jadi jarak terjauhnya ini tentu punyaan dia. Nanti maksimumnya itu M kali C itu dari sini, jarak terjauhnya ini. Nah, dibagi dengan I. I-nya cari dulu. Letak sinturnya cari dulu ya. Kemudian Anda hitung I terhadap garis yang melalui garis netral yang melalui sentroid. Nah, garis sumbu momennya. Ya. Jelas ya? Jadi penampang ini mestinya gambarnya kan di sebelah kanan sana tuh. Tapi saya perbesar nih. Ini penampang nih, panggung batang. Ini bagian atas nih, bagian atas ini. Ini bagian bawah. Gitu. Ya. Diberi momen gitu, tarik di sini, tekan di sini. Linier. Ya. Gitu ya. Jadi ini sengaja dibuat PR sehingga senturnya tidak terletak di tengah. Anda silakan coba soal-soal yang ada di buku Weber. Banyak sekali penampang yang ada di situ. Anda cari penampang yang menurutmu sulit, Anda coba itu. Ya, dan di sini tentu memerlukan kesabaran. Anda harus menghitung angka-angka seperti itu. Ya. Nanti UTS kira-kira juga kira-kira ya begini saja. Hanya pertanyaannya tidak dirinci begini. Bisa saja pertanyaannya ujungnya saja. Anda harus cari sentroid, cari I terhadap sumbu yang melalui sentroid, sambungan yang melalui sentroid, baru menghitung sekuat. Tentu diawali dengan diagram momen amplitude. Ya. Nah, nanti bisa saja diberi gayanya itu bukan kita miring, sehingga ada gaya normal. Nanti berikutnya, kalau ada momen dari gaya normal, bagaimana menghitungnya? Nanti minggu depan lah. Ya, gaya normal. Izin bertanya. Oh, silakan nih. Tadi kan kalau maksimalnya momen dikali C dibagi inersianya ya Pak. Ya. Kalau yang Bukan nggak inersia. maksimal, kenapa dia pakai negatif ya Pak? Negatif momen kali Y per inersia. Negatif itu karena dulu di sini di ke atas di gambar tadi itu ya, itu minus itu artinya tekan Mas. Kalau plus tarik. Itu rumus itu mengikuti arah perjanjian. Nanti dalam Anda menghitung itu tanpa tanda nggak apa-apa, momen kali C bagi I. Dari arah Anda tahu kalau atas tekan, bawah tarik. Momennya lain, atas tarik, bawah tekan. Nah, itu. Udah seperti soal ini. Soal ini kan begini gitu. Ya tentu di sini tarik, di sini tekan, gitu. Bisa nggak ada bayangan? Ini tarik, ini tekan. Momennya Anda hitung M kali C per I. Nah, C yang terjauh di bawah. Ya tekan di sini, Mas. Sehingga maksimum itu tekan. Ini tarik. Ya. Jadi kalau maksimum dan minimum di sini, ini pertanyaan fisik. Bukan pertanyaan matematik. Ya. Jadi min 100 dan plus 10, arti fisiknya, yang maksimum itu min 100, Mas. Paham? Siap mengerti Pak. Min 100 artinya ada 100 satuan tekan. Ya, 10 artinya tarik. Nah, dalam fisik, itu yang mengganggu, merusak, maksimum itu yang 100 itu. Jadi harus Anda bedakan mana matematik, mana fisik.
Kalau ini begini, ini nanti Anda cari sigma. Misalnya ketemu angka, nah baru Anda sebut ini tekan atau tarik, angka terbesarnya itu. Tegangan normal adalah sekian, tekan atau tarik di situ, gitu. Mestinya bisa ditambahkan di sini, di mana letaknya. Ya, tentukan besar dan letak tegangan normal. Letaknya tentu di jepit. Nah, di antara ini begini semua ini kan titiknya, jepit itu di sini semua ini. Ada berjuta miliar titik. Ya, yang maksimumnya di sini ini. Banyak di ujungnya di sini. Itu. Tekan semua. Ya, itu karena momennya begitu. Jadi tekan di sini. Bisa dibayangkan? Ini bagian atas, ini bagian bawah. Nih. Jadi kalau ada beban begitu, ini momen, kita tarik, ini tekan toh. Tekannya lebih besar daripada tarik. Nah, itu tanda minus dalam rumus mengikuti perjanjian. Ya, begitu Mas. Sesudahnya saya akan menuliskan tanpa tanda lagi tuh. Coba lihat nih. Sebelumnya ya. Sebelumnya entah. Nah, ini. Tegangan maksimum. Tidak ditulis dengan tanda ini. Momen kali jarak terjauh, Pak. Ini. Tandanya Anda harus lihat momennya pada fisiknya. Kalau begini, di situ tekan. Di sini tarik. Tergantung C-nya itu besar mana. Dari sini ke bawah atau ke atas. Kalau gendutnya ke bawah, tentu yang jauh, yang kurus, sana yang terjauh. Jadi tekan. Tidak ditulis minus di sini. Jadi ini makna fisik ini Mas. Makna fisik. Jadi kita tinggal begitu momen kali C per I. Nah, tekan tariknya, lihat posisinya. Begitu mempermudah semuanya. Jelas? Ya. Dan tekan tarik, kalau sudah kita hitung, kita nggak peduli tekan atau tarik, kita bandingkan sigma ini dengan percobaan tarik. Harus di bawah sigma bolehnya. Sigma boleh itu sama dengan sigma maksimum dibagi dengan faktor keamanan. Jadi materai itu misalnya sigma maksimum itu 100 satuan, gitu ya, 100 satuan. Faktor keamanannya 3, ya sigma yang dibolehkan ambil aja 30 gitu. Jadi kalau sudah engineering 100 bagi 3 itu sama dengan 30 tidak salah Mas. Ya, itu kan kira-kira saja namanya faktor keamanan. Mau 3, mau 3,1 ya enggak. Nggak peduli kita, tergantung ke kekuatan menghitung si perencana. Ya, kalau kita takut, ambil 3 boleh, 3,5 boleh. Ya, batasnya itu, kalau rusak dia itu 100, ya bawah 1/4, 25, ya boleh saja. Supaya tidurnya nyenyak. Ya, itu sigma maksimum dihitung begini, kemudian bandingkan dengan sigma yang dibolehkan. Di bawahnya sudah aman. Itu begitu. Nanti prakteknya menghitung itu begitu. Jadi kecermatan menghitung tidak perlu sampai banyak di belakang koma. Akhirnya kita juga banyak
penyederhanaan membuat sehingga hitungnya menjadi lebih mudah. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan terakhir? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Mohon maaf, tadi tugasnya dikumpulnya kapan ya, Pak? nanti diumumkan deh. Jadi kapan? Anda menurutmu sanggupnya kapan? Senin depan? Boleh, Pak. Senin ya, Senin ya. Jam 10. Nanti asisten akan memberitahu. Seperti biasanya. Dikirimnya sampai hari Senin sebelum jam 10 pagi. Anda kerjakan bukan hari Senin pagi. PR itu saya beri 1 nomor. Pak Satrio akan menambah itu. Nggak tahu 1 atau 2. Tunggu aja sampai hari Rabu ya. Tapi yang punya saya sudah dikerjakan aja dulu. Disimpan dulu. Nanti asisten akan mengumumkan ngirimnya kemana, nama Anda ditulis seperti apa, seperti biasanya. Ya. Batasnya akan ditutup hari Senin pukul 10 WIB. Begitu. Dan kalau saran saya, semua PR Anda kerjakan hari Sabtu, hari Jumat, Sabtu. Jadi Minggu, Senin itu sudah tenang. Lalu istirahat, lalu liburan ya. Begitu. Begitu Mas ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Baik. Terima kasih semuanya. Nanti asisten, Anda rekaman sudah bisa ditutup sekarang. Ya.